Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih udah mau menyediakan waktunya sebentar ya. Sebentar lagi sih ini paling lama ya, sekitar 40 menit atau 20 menit atau 30 menit ya. Dan ini waktu yang akan saya berikan atau saya kayak ya berdiskusikan ke kalian gimana caranya untuk backtesting ya. Sebenarnya backtesting itu ada beberapa cara, yakni kita bisa menggunakan TradingView dengan menggunakan Verify, ini lebih efektif. Tapi masalahnya adalah karena sekarang saya itu subscription saya itu udah apa ya, udah nggak berbayar lagi, jadi ya udah saya pakai yang gratisan aja. Oke. Untuk yang gratisan itu biasanya pakai gua aja lah, pakai gua biasanya tuh gua tuh pakai beberapa analisa, yakni salah satu analisa yang gua sering pakai adalah konsep dari inner circle trader, dan seperti yang kalian bisa lihat di beberapa video kemarin juga, semua backtestingnya itu backed by technical analysis dan juga strategi dari ICT. Salah satu konsep dari ICT yang menurut gua sangat-sangat penting adalah liquidity. Jadi liquidity itu adalah area mana sih yang bakal draw on liquidity ketika dia mentarget low liquidity, ini dia bakal target ke atas liquidity, kayak sesimpel ketika candlesticknya menyentuh support dia bakal balik ke resisten gitu ya sih. Terus yang kedua itu ada konsep yang bernama video raise. Video raise itu sesimpel itu adalah premium dan diskon, tapi biasanya gue tuh nggak jarang pakai sekarang karena settingan video raise itu kan dari 50-50 ya. Misalnya di sini tanpa Fibonacci itu kita bagi trend swing high sama swing low-nya itu 50% dari atas sampai bawah. Jadi kalau misalkan biasanya candle yang menyentuh di bawah dari video raise itu kan ada di discount zone, jadi kita nggak boleh ngebuy sebuah price itu sesuai dengan ICT. Nggak boleh kita ngebuy ketika candlesticknya atau price-nya, bukan candlesticknya tapi lebih tepatnya ke price-nya, price action-nya itu berada di premium zone. Di mana sih premium zone? Yaitu di atas 50% itu tadi. Diambil dari mana 50% itu tadi? Diambil dari swing-nya itu. Jadi tingkat swing-nya itu berapa sih? Tapi untuk itu kan pakai pengukuran dari Fibonacci. Jadi kita pakai Fibonacci retracement, yang ini pip retracement, jadi out up, kalian bisa gunakan ILTF. Ya, ini gambaran toolsnya dan kalian setting ke default. Ini gue pakai default ya. Jadi defaultnya itu udah cukup untuk menganalisa yang sekelas advance lah. Yang kedua itu dan gak ada salahnya juga ketika kalian tahu beberapa chart pattern ya, kayak misalkan ada bullish penan kita bisa misalkan kita cari mana sih bullish penan gitu kan. Oh, ini bullish penan. Oke, pertama ada candlestick yang bearish opening, terus candlestick kedua kita giniin, oh ternyata nge-breakout, ya udah ini bullish penan gitu kan. Atau ternyata oh salah kita menggambarnya. Nah ini kayak gambar-gambar gitulah, kita gambar garis imaginary, misalkan gini bullish penan, tuh kan bullish penan. Jadi ketika ada candlestick seperti ini, ada price sepertinya bentuk kayak dari swing low ininya terus naik ke swing high, kemudian turun lagi ke swing low, bentuk swing low, kemudian naik lagi. Nah ini bullish finance. Ketika kalian nggak tahu, kalian bisa cari di Google gitu kan, kayak gambar bullish finance patterns, kayak ini bullish finance patterns ya, bullish finance patterns ini untuk resistance support. Jadi ketika kita nge-break bullish finance, nah ini bearish finance, ini continuation pattern. Jadi continuation pattern itu dibentuk dari itu tadi, continuation pattern. Jadi yaitu cuman karena ini kita menggunakan di price actionnya forex, jadi kita bermain di area likuiditas yang tinggi, which is itu memerlukan price action, pembacaan sebuah pola candlestick itu lebih cepat. Jadi makanya gue tuh sering pakai konsep dari ICT, yakni salah satunya adalah liquidity sweep. Jadi ketika udah liquidity sweep membentuk rejection, ini juga doji ini menarik rejection, dia bakal target apa? Betul banget, bearish single, bukan bearish single tapi sell side liquidity, buy side liquidity, sell side liquidity di mana? Yaitu di area swing sebelumnya.
Ini area sell liquidity-nya. Apakah semua area sell liquidity itu ditujukan dengan candlestick rejection seperti ini? Iya. Oke. Semua yang garisnya tinggi, jadi ketika ada wick yang panjang itu kita di ICT kita sebut sebagai liquidity sweep. Liquidity. Jadi ada konsep juga bisa kita selerai sebagai liquidity sweep. Salah satu liquidity sweep itu adalah, ini kan liquidity nih. Karena kenapa liquidity? Simple. Wick-nya panjang, jadi ada candle yang wick-nya panjang. Secara konseptual itu adalah liquidity-nya. Area likuiditasnya, ini juga area likuiditasnya karena wick-nya panjang. Ini area likuiditas, ini area likuiditas. Likuiditas itu diambil, betul, diambil nggak? Diambil. Ada bullish nggak? Ada. Ini kan selanjutnya itu bullish. Apakah bakalan naik? Belum tentu. Tapi itu adalah indikasi bakal terjadi reversal. Untuk reversal yang bakal kuat, gue tuh punya indikasi kedua, yakni gimana cara candlestick itu bakal reversal. Reversal itu biasanya gue take dari dua resistance sebelumnya. Jadi ketika dia reverse, kamu buat change in the state of delivery itu. Change in the state of delivery di mana sih? Jadi ketika candlesticknya turun, jadi ketika candle selanjutnya membuat swing high, ini kan candlestick turun, swing high, kemudian swing low sebelum berikutnya itu nggak membentuk, nggak bisa menembus area swing low sebelumnya. Ini kan jadi double top, double. Nah, biasanya candle kedua, maksudnya price selanjutnya, ketika membuat sebuah area swing high selanjutnya, jadi di atas dari swing high sebelumnya, ini dari trend turun, ini adalah indikasi kuat akan terjadinya reversal. Dan kita bisa entry buy di sini ketika misalkan di sini menyentuh VD raise, kemudian ada order blocks. Jadi order blocks itu atau area demand-nya ini juga kita bisa indikasikan sebagai area demand karena ada sideways di sini. Kita bisa tarik garis seperti ini. Jadi ketika candlestick-nya nyentuh area demand bearish, ya, demand zone, supply zone. Ini supply zone, demand zone-nya di bawah. Aman. Jadi ini ada area supply zone. Jadi ketika candlestick-nya, ketika price atau harga mau menyentuh area supply zone-nya itu, dan candle slot-nya itu bearish, membuat bearish harami atau bearish harami, apa ya? Bearish harami bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia. Ya inilah bearish harami. Jadi candle sebelumnya itu bullish yang gede banget, kemudian ada candlestick kecil, yakni harus bearish, dan candlestick selanjutnya adalah candlestick bearish juga, tapi lebih besar dari candlestick sebelumnya. Nah ini adalah indikasi dari bearish harami. Untuk bullish harami itu seperti ini adalah bullish harami ya. Pertama candlestick yang gede, kedua candlestick bullish yang kecil, ketiga candlestick selanjutnya adalah candlestick yang lebih Marubozu, jadi gede banget bodinya, atau biasa di ICT itu kita sebut sebagai displacement candle. Kita entry ketika area kembali ke bawah PD erase-nya, jadi 50% dari swing sebelumnya. Oke, atau area-area tertentu misalkan di area 0328, 00 atau 06. Jadi ini udah di area PD erase-nya. Ya, ini 06 ya, 05 sampai 06 itu biasanya area yang rawan reversal atau continuation dari change in the state of delivery tadi. Oke, ini candle itu adalah area zone yang menarik untuk kita entry buy. Apakah setiap entry itu harus profit? Kagak. Jangan berpikir setiap trading kita harus profit. Jadi kita harus trading, kita harus berpikir kayak setiap trading itu trade in series. Jadi series dalam 100 kali trade itu apakah profit atau enggak, itu yang benar. Jadi nggak harus profit setiap hari, nggak harus setiap hari kita entry, nggak harus setiap kali kita entry itu profit. Oke, ini juga bagian dari liquidity sweep. Jadi kalian bisa lihat di sini dari semua wick yang di sini, yang mana sih yang panjang? Oh yang ini. Oke, wick yang panjang itu tandanya ada area likuiditas yang gede. Jadi ada buying pressure yang membuat dari candlestick bearish ini yang turun seperti ini kemudian di push ke atas.
ada dorongan ke atas. Nah, itu adalah area yang biasa kita sebut sebagai sell side liquidity karena areanya di bawah. Jadi ketika price-nya kembali ke area sell side liquidity-nya, kemudian nggak mampu menembus, membuat sebuah bullish harami, kita matikan dulu indikatornya ya. Membuat bullish harami, ini bukan bullish harami, itu bullish engulfing ya. Satu kita bisa hitung dari sini ya. 1, 2, 3, nge-sweep candle 3 kali candle, kita bisa buy di sini. Udah confirm ya, karena ini liquidity sweep ke bawah. Kalian jangan entry ketika candlestick-nya berada di area riskan. Jadi kalian itu entry, oh ternyata ini udah ada area likuiditas, ya udah kita buy. Jangan ya, tapi kalian bisa entry. Kita waiting candle 30 menit selesai, kita itu baru entry dari sini ke atas sini. Jadi kita bisa memaksimalkan risk to reward ratio 1:2 atau 1:3. Which is apakah itu cukup? Cukup banget 1:2 sama 1:3. Oke, ini kurang lebih 1:3 ya, karena kita price action seperti 1:245. Oke, kita close. Untuk targetnya apa? Untuk targetnya kita bisa target ini. Terus inti simpelnya target yang sebelumnya. Ini ada bearish engulfing juga dari harami. Kita bisa lihat dari indikasi CAMI-nya itu berada di area opennya mana? Apakah di area London Open sekitaran jam 3 sampai jam 6, atau area New York Open dari jam 8 sampai jam 12 itu. Kalau ini kan New York Open dari jam 8 sampai jam 8:30 lah ya. Ini New York Open liquidity sweep. Ini target shove, ini target shove, kita set lagi target area likuiditas atau kita target area internal liquidity, IRL. Internal liquidity itu berada di area fair value gaps-nya. APG ya, fair value gaps-nya itu internal liquidity. Untuk external liquidity ya yang area-area itu tadi. Jadi misalkan area yang ini, area yang ini, area ini adalah external liquidity yang bakal di-take di kemudian hari dari si price-nya. Hal simple tapi sangat powerful itu. Dan juga untuk chart pattern seperti bullish pennant, bearish pennant, bearish lagi falling wedge atau bulling wedge, nggak tahu juga, continuation dan sebagainya. Nah, kalian bisa indikasikan dari sana. Ini adalah market open ketika news jam 8:30 Friday jam 12:30. Ini NFP, jadi non-farm viral. Ini impact dari makro ya. Kalian bisa main makro di sini. Cara analisa makro gimana? Tapi kalau cara analisa makro gue nggak bisa analisa karena news itu bisa jadi baik atau buruk ya. Sesimpel kayak misalkan di sini gue bakalan set buy stop di sini, sell stop di sini. Jadi ketika ada price jam 8:30 nih, tiba-tiba ada news, ya udah dia bakal nyentuh mana? Apakah area bullishnya atau bearishnya? Kalau area bullishnya ya udah biar candlestick-nya running. Sebagian berapa pips ini nggak tahu, ya udah biarin aja running di news. Oke, itu udah masa banyak lagi ya. Ini misalkan news kah, bukan Tuesday 22 Juli itu biasanya jam 8:30 pasti jam-jam inti ya. 8:30 jam 7 itu udah mulai market open. Jadi area likuiditasnya itu marketnya liquid, volatilitasnya tinggi, dan transaction volume itu tinggi. Jadi para big player, itu orang-orang hedge fund yang gede itu biasanya main di jam-jam segitu. Entry jam segitu yang buat marketnya sangat volatile, dan kita bisa buat kalau kita jago kita bisa nyari profit di sana. Dan setiap analisa itu nggak ada 100%, itu juga penting buat kalian dengar dan juga gue sadari sih, nggak ada. Di setiap analisa itu pasti ada salah. Jadi itulah mengapa kita itu harus set series dari trading itu series ya, bukan yang satu kali take langsung profit. Seperti di sini bisa kalian lihat di ini di Alpha Capital Prop Firm. Jadi gue sangat suka sekali trading di prop firm akhir-akhir ini, mengingat modalnya kecil dan hasilnya luar biasa ya.
di Alpha Capital. Gue bakal tunjukin ke kalian ini average loss per $100, average profitnya $900, average risk ratio itu 2.19 dan ekspektasi itu 0.54, profit factor-nya ini 1.24 dan best rate-nya $7.000, win rate-nya sekitaran 36%. Oke. Pertanyaannya, apakah setiap hari gue profit? Kagak. Yang terpenting itu gue itu nggak terlikuidasi. Jadi setiap hari tetap harus entry. Jadi misalkan gue gitu, mulai tanggal 26, 27 kita loss, 26 kita profit, loss, kemudian 3.000, kemudian profit lagi 8, kemudian profit lagi tanggal 29, kemudian loss lagi di tanggal market open di hari Senin, open entry di hari Senin dari tanggal 1, kemudian 2 gua loss, ketiganya profit, 4-nya loss, 5-nya profit, 6-nya nggak tahu besok, 6 besok, 6 udah sekarang, kemudian 7, 8, sekarang tanggal 8, tanggal 7 besok. Kita juga nggak tahu apakah profit atau enggak, semoga ya marketnya masih bullish dan itu rasa biasanya. Kesalahan klasik para trader baik itu profesional adalah chasing the reversal pattern. Jadi mengada-ada lah, oh ternyata flashnya sedang turun, oh ya udah flashnya kalau sedang turun apa yang harus kita lakukan? Betul, set sell kan, tapi nggak semua orang set sell. Setiap orang, misalkan di sini ada support, dia itu bakalan buy. Ada orang-orang bisa buy, gue sering kok gitu. Gue di kemarin gue loss $50 itu gara-gara itu. Jadi ketika marketnya sedang kuat-kuatnya naik nih, oh ternyata gue ngelihat ada change instead of delivery, kayak misalkan di candlestick sebelumnya, oh di candlestick selanjutnya itu membuat sebuah lower high, kemudian higher high lagi, tapi higher high-nya itu nggak bisa nembus higher high sebelumnya, jadi high doang. Kemudian selanjutnya candle selanjutnya itu membentuk malah turun dan menembus area likuiditas sebelumnya atau area support sebelumnya. Which is ini kita bisa simpulkan bahwa misalnya trennya sedang terrelokasi dari tren bullish, kemudian tren bearish. Dari relokasi ini yakni bearish apa namanya, bukan bearish yang open tapi bearish breakout structures. Jadi breakout structure kita wait for confirmation. Jadi kita wait for confirmation itu bisa dua hal ya. Kita bisa langsung entry di sini, tapi stop loss-nya harus di atas sini karena kemudian mungkin aja marketnya bakal retest ke area sini kemudian langsung melanjutkan turun. Itu mungkin aja, atau marketnya itu langsung nembus area support, area stop loss kita dan kita loss. Dan apa yang harus kita lakukan? Betul sekali, nunggu momen untuk apakah breakout structures udah targetnya mana gitu aja. Untuk target sesimpel kalian tuh bisa pakai betul banget Fibonacci retracement. Jadi kita tandai area swingnya, target beberapa hal. Kalau naik kita target di berapa? Oke, kita target di 3618. Kalau turun kita target berapa? Kalau kita turun, target pertama PD arrest, titik PD area, premium and discount zone, itu penting konsepnya. Di 50% dari swing kita target. Yang ditarget apa? Internal liquidity. Internal liquidity itu adalah bagian dari fair value gaps-nya. Jadi kalau di sini kan ada fair value gaps imbalance, atau yang gak ada gapsnya itu candle kayak gini, antara weeknya itu sama week sebelumnya ini sama week selanjutnya itu di candle tengahnya itu displacement gede banget. Ini adalah inti dimana para smart money bermain di sini, area buy entry. Jadi ketika marketnya bearish, target area, apalagi kalau bukan area internal liquidity yang sebelumnya. Jangan yang di sini, tapi di sini, dan posisinya di sini ya. Oke, kalau marketnya seperti ini, kita turun, kita pastikan ada kemungkinan besar kita ke depan di kemudian hari kita tandai area-area likuiditas penting. Ini contohnya. Oke, kemudian ini juga karena sweepnya gede, ini enggak karena simple, weeknya enggak ada yang panjang, jadi setiap ada week yang panjang itu kita tandai ya.
Ini ukinya panjang nggak? Panjang. Naik kak? Naik. Tapi kenapa turun? Ya kenapa turun? Sesimpel ada change in the state of delivery di sini. Dari mana change in the state of delivery? Di sini. Kapan? Kita bukan entry di sini, tapi kita entry setelah breakup structure 2 structure sebelumnya dari 2 swing low sebelumnya. Ini swing low, ini swing low. Break kedua kita sell di sini. Oke, sell target emang target tuh kita bisa pakai Fibonacci lagi. Kita cari area, kita entry di sini, ya udah kita cari area 1618. Area kedua untuk take profit. Kalau buy gimana ya? Sama kalau buy. Misalkan kita nggak tahu area tadi kan. Tapi di sini ada patterns. Apa yang harus kita lakukan? Ya sesimpel kita tarik garis ada swing high sebelumnya ke swing low sebelumnya. Misal kalau kalian entry-nya ketika dua structure swing high-nya ke breakout. Jadi dua structure swing high yang ke breakout itu baru kita entry. Ada nggak area swing high breakout? Kita simpel tandai area swing high sebelumnya udah breakout, ya udah kita buy di sini. Kita bisa buy di sini target 1618 atau 2618. Kalau misalkan ini adalah new candle, kita target yang jauh aja, langsung 2618. Ya, udah pasti susah banget ini karena market maker bermain, kemudian dia itu mendorong harga sedemikian rupa dan gak mau down. Karena ini kita berpikirnya bukan di CFD ya, tapi kita berpikirnya di macros. Ya karena gue ngantuk banget, jadi mohon maaf ini videonya kemalaman dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga di kemudian hari gue bisa lebih baik lagi di video selanjutnya. Dan thank you for stay with me dan bye.